Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimuddin 182229 kelas H. Rekayasa perangkat lunak. Model sekuensial linear atau waterfall development model. Model sekuensial linear atau sering disebut model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Tahapan-tahapan: 1. Rekayasa dan pemodelan sistem atau informasi. 2. Analisis kebutuhan perangkat lunak. 3. Desain. 4. Pengkodean. Dan 5. Pengujian. Kelebihan model sekuensial linear. Tahapan proses pengembangan tetap atau pasti mudah diaplikasikan dan prosesnya diatur. 2. Cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. 3. Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. 4. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Kekurangan model sekuensial linear. 1. Proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali atau iterasi sering menyebabkan masalah baru. Kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Ketiga, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. 2. Model prototipe. Metode prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Tahapan-tahapannya: 1. Pengumpulan kebutuhan. 2. Membangun prototyping. 3. Evaluasi prototyping. 4. Mengkodekan sistem. 5. Menguji sistem. 6. Evaluasi sistem. 7. Menggunakan sistem. Kelebihan model prototipe. 1. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 2. Mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. 3. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 4. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 5. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. 6. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan model prototipe. Pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. 4. Pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Selanjutnya, model Rapid Application Development atau disingkat RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahapan-tahapan: business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, testing, dan turnover.
Kelebihan model RAD lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, akan tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi sehingga waktu pengembang menjadi lebih singkat dan efisien. Sedangkan kekurangannya, pertama, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem. Di dalam kerangka waktu yang singkat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur. Pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat masalah. Tiga, RAD tidak cocok untuk sistem yang mempunyai risiko tingkat tinggi. Selanjutnya, model evolutionary development. Model evolutionary development bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Model evolutionary development atau evolutionary software processing terbagi menjadi dua, yaitu satu, model incremental merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear sekuensial atau waterfall dengan model prototipe. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Kelebihan model incremental: satu, personil bekerja optimal. Kedua, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota atau tim kerja yang banyak untuk menjalankannya. Tiga, pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun, contohnya pemasukan data karyawan. Model spiral atau model bom. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral bomb. Pengembang dalam model ini memadupakan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Kelebihan model ini adalah sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan, sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik, dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan, sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Kekurangan model ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek perangkat lunak cukup panjang. Demikian juga biaya yang sangat besar. Selain itu, sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperkirakan risiko. Terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses sampai saat ini karena masih relatif baru. Belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Metode Agile. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Kelebihannya yaitu keunggulan metode Agile juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi.
Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Sedangkan kekurangannya, tantangan besar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembang pun tidak boleh asal pilih, harus solid, sama-sama berkomitmen kuat. Metode Scrum. Metode ini adalah turunan dari metode Agile yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif, perulangan, dan inkremental atau berangsur-angsur. Kelebihannya yaitu terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi, pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Kurangan metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.